Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan untuk sahabat kisah majelis yang semoga senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntun sahabat kisah majelis untuk menyaksikan video ini. Insya Allah di dalam video ini terkandung hikmah yang dapat membuat sahabat kisah majelis untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Rasul penyeru alam, Nabi akhir zaman, manusia mulia, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai pula kepada kita selaku umatnya. Banyak kisah-kisah yang kita baca atau kita dengar mengenai ahli ibadah yang masuk ke neraka, begitupun sebaliknya. Ahli maksiat yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sepintas kisah-kisah tersebut menyiratkan ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian tentunya ada alasannya. Ahli ibadah masuk neraka karena ibadahnya menimbulkan rasa di dalam hatinya seperti sifat ria, sombong, ujub, berbangga diri, dan merasa dirinya itu sudah sangat dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, karena sudah merasa menjadi ahli ibadah, ia tak sadar telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dahulu di kalangan umat Bani Israel terdapat 2 orang lelaki. Salah seorangnya rajin beribadah, sedangkan yang lainnya zalim terhadap dirinya sendiri. Dia ahli maksiat. Suatu hari, si ahli ibadah melihat saudaranya si ahli maksiat melakukan perbuatan dosa yang menurut penilaiannya sangat besar. Dia pun berkata, "Hai kamu, hentikanlah perbuatanmu." Dan orang yang ditegurnya menjawab, "Biarkanlah aku, ini urusanku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus sebagai pengawasku?" Si ahli ibadah berkata, "Demi Allah, semoga Allah tidak memberi ampunan kepadamu, atau semoga Allah tidak memasukkanmu ke surga untuk selama-lamanya." Abu Hurairah melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu Allah mengutus seorang malaikat untuk mencabut nyawa kedua orang tersebut, dan keduanya berkumpul di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada sang pendosa, "Pergilah dan masuklah ke dalam surga karena rahmatku." Sedangkan kepada si ahli ibadah, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Apakah kamu merasa alim? Apakah kamu mampu meraih apa yang ada di tangan kekuasaanku? Masuklah kamu ke dalam neraka." Ketika kita merasa telah menjadi ahli ibadah, sering menjadi lalai, ria, sombong, ujub, dan tak sadar telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kisah di atas. Karena sifatnya itulah, maka rusak dan bahkan hancurlah nilai-nilai ibadah dan pahalanya. Sebaliknya, ahli maksiat bisa masuk ke surga karena kemaksiatannya membuat sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia begitu takut yang amat sangat takut. Karena takutnya, ia akhirnya bertaubat. Taubat yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam surat Al-Quran berbunyi yang artinya, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan, dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Si ahli maksiat yang bertobat, maka dalam proses taubatnya cenderung akan selalu dihantui dosa-dosanya. Karena perasaan ini, maka ia juga akan terus menjaga taubatnya dan berusaha sekuat-kuatnya untuk tidak kembali mengulangi kemaksiatannya. Selain itu, proses pertaubatan si ahli maksiat juga akan cenderung disembunyikan. Berbeda dengan si ahli ibadah yang ingin selalu ditampakkan atau ria. Ia menyadari pertobatannya itu akan mendapat banyak cibiran, nyinyiran, gunjingan, dan bahkan cacian masyarakat. Mungkin salah satunya cibiran, nyinyiran, gunjingan, dan cacian itu dilakukan oleh orang-orang yang telah ahli dalam ibadahnya. Karenanya, ia akan merasa malu menampakkan pertaubatannya dan akan selalu tawadu, berendah diri. Berkaitan dengan hal ini, kita sering mendengar kunjingan teman sejawat, bahkan kerabat, atau mungkin dari kita sendiri. Dia itu sekarang kelihatannya saja alim, rajin ke masjid, ngaji, ibadah, berbuat baik. Padahal masa lalunya sungguhlah amatlah buruk. Atau kita juga sering mendengar nyinyiran yang seperti ini. Setelah bangkrut saja dia itu mau ke masjid, baik kepada orang sebelumnya. Semua orang juga tahu, katanya. Bahkan banyak lagi ungkapan senada yang pada intinya mencela, menggunjing, dan mencibir mengenai pertaubatan orang-orang yang telah bertobat nasuha. Kisah ini mengandung celaan kepada seseorang yang mengklaim dirinya sebagai hakim kebenaran. Kisah tersebut memberikan faidah bahwa seseorang yang memastikan orang lain masuk surga atau neraka berarti dia telah mengakui, memiliki, atau bahkan mengambil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melupakan bahwasanya seseorang itu bisa masuk ke surga atau ke neraka adalah suatu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak sombong, bangga, ujub, takjub dengan ilmu dan amal ibadah kita, karena ilmu dan amal adalah semata untuk mendapat rahmat dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menyimpan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak prerogatif Allah. Tentu, beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama, tapi menjadi keliru tatkala sikap tersebut dihinggapi takabur dengan menghakimi pihak lain. Apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kelak? Sebuah kata bijak menyebutkan, perbuatan dosa yang membuatmu menyesal jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub. Tentang etika dakwah, Islam pun mengajarkan bahwa tugas seorang mubalik sebatas menyampaikan, bukan mengislamkan, apalagi menjanjikan kenikmatan surgawi. Vonis terhadap orang ini itu sebagai golongan kafir atau bukan, masuk neraka atau surga, sangat tidak dianjurkan, karena melangkahi Rob, penguasa seluruh ciptaan. Islam menekankan umatnya muhasabah atau koreksi diri sendiri daripada mencari kesalahan pribadi orang lain yang belum tentu
lebih buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Klik tombol subscribe, like, klik tombol lonceng. Terima kasih. Jika video ini dirasa bermanfaat, maka bagikan video ini ke teman, kerabat, atau saudara. Dalam suatu hadis disebutkan, orang yang mengajak pada kebaikan mendapat pahala yang sama dengan orang yang diajaknya. Hadits riwayat At-Tirmidzi. الله يا الله